الفاتحة على حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى الله مشايخنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام الترمذي أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga di malam perdana itu perdana majelis kajian ilmu daripada mendengarkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW yang kita adakan, yang kita rutinkan insyaallah ke depannya di Masjid Darussalam. Mudah-mudahan langkah kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan semua usaha upaya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting mudah-mudahan ini semua membanggakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah akhirnya kita buka kajian di masjid. Tentunya ini berkat semua masyarakat, berkat dukungan para ustaz-ustaz, dukungan para ketua, dukungan Bapak Kades khusus, dukungan semua. Alhamdulillah bisa terselenggara kajian kita di Masjid Darussalam. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal itu bapak-bapak dirahmati Allah, yang terpenting istiqomahnya. Yang terpenting istiqomahnya harus rutin kita lakukan, baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma nyoba sekali, ya itu berarti belum diterima oleh Allah. Kalau cuma pengen tahu, berarti belum diterima oleh Allah. Kapan amal kita diterima oleh Allah? Kalau sudah menjadi rutinan. Itu baru punya nilai khusus, punya nilai lebih di sisi Allah dan di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu
istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah itu susah-susah gampang, itu istiqomah. Susah-susah gampang. Ngomongnya gampang tapi ngamalkannya susah, itu istiqomah. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau diturunkan ayat yang berbunyi Allah perintahkan untuk istiqomah dan Allah perintahkan umatnya untuk istiqomah, itu ayat jadi korban Nabi Muhammad SAW. Di Al-Quran ada dua ayat Allah memerintahkan Nabi untuk istiqomah. Yang satu di surat Hud, yang satu lagi di surat Asy-Syura. Ada dua ayat. Cuma yang buat beban Nabi di surat Hud, fastaqim. Sifat itu sifat fi'il amr, istaqim, istiqomahlah kau wahai Muhammad. Ada dua ayat itu. Nabi mengatakan dalam hadis syayyabatni Hud wa akhwatuha, kata Nabi, tahu tidak kalian apa yang membuat aku ini berubah? Yaitu Hud, surat Hud. Surat Hud ini kata Nabi buat aku berubah. Apa? Kenapa buat Nabi berubah? Dicek sama sahabat, dicek sama ulama. Ternyata di surat Hud ada ayat yang memerintahkan Nabi untuk istiqomah beserta umatnya. Itu yang jadi beban Nabi. Kalau di surat Asy-Syura itu perintahnya hanya untuk Nabi, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah wahai Muhammad seperti yang Nabi perintahkan, kata Allah. Tapi di surat Hud tidak sampai di situ ayatnya. Fastaqim kama umirta wa man taaba ma'aka. Kata Allah, wahai Muhammad, istiqomahlah kau, seperti yang sudah aku perintahkan, dan orang-orang yang iman bersamamu. Nah, ini doa Nabi. Sehingga yang menimbulkan beban di rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal itu yang terpenting istiqomahnya. Kita tiap malam misalkan semalaman bangun, tapi cuma seminggu, cuma sebulan qiyamulnya. Mana yang lebih baik? Cuma setengah jam, tapi tiap malam setengah jam dan tiap malam. Baca Al-Quran sehari hatam, tapi cuma 3 hari. Habis itu Al-Qurannya debu, tidak pernah habis itu. Mana yang lebih afdal? Baca sedikit tapi istiqomah. Jadi amal itu yang terbaik istiqomahnya, bukan banyak sedikitnya. Kalau banyak dan istiqomah itu tidak diinginkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Afdalul amal adwamuha wa in qalla. Kata Nabi, amal yang paling baik yaitu amal yang sedikit, walaupun sedikit, kata Nabi, yang terpenting istiqomah, rutin dia lakukan, tidak dia tinggalkan. Itulah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah setiap amal ibadah kita, setiap rutinitas kebaikan kita, sehingga kita termasuk pilihan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setiap bulannya di malam Senin kita akan mendengarkan. Jadi kita pilih kitab materinya apa? Materinya yang kita pilih hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis Nabi itu adalah fondasi kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Itu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis Nabi yang kita pilih adalah Syama'ilur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
hadis yang berkaitan dengan Nabi, atau hadis-hadis yang menyebutkan tentang hal-hal kepribadian Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ini bukan hadis hukum, bukan hadis halal haram, bukan yang kita baca, bukan hadis hukum sholat, bukan hadis hukum puasa, bukan. Ya, karena hadis itu kan macam-macam. Yang kita baca kitabnya, judulnya adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan hadis ini fokus khusus membahas tentang Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana bentuk tubuh Nabi, postur tubuh Nabi, bagaimana ini hadisnya. Bagaimana cara Nabi berbicara, bagaimana cara Nabi tertawa, bagaimana Nabi ketika bersama istri-istrinya, bagaimana Nabi ketika bersama sahabatnya, bagaimana Nabi ketika menghadapi musuhnya, semua. Bagaimana ibadah Nabi, dari sholat Nabi, dari qiyamul lail Nabi, dari puasa Nabi. Nah, ini yang kita kaji atau yang kita dengarkan insyaallah setiap bulannya, hadis-hadis yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad SAW, baik dari segi ibadah atau adat biasa atau amaliyah biasa beliau, manusia beliau. Itulah yang insyaallah akan kita kaji di setiap bulannya. Agar apa? Kitab ini agar kita makin dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW, dan agar kita makin tambah kenal dengan Nabi. Kita ini kan kalau ditanya cinta, tidak sama Nabi cinta. Cuma ditanya, ayo sebutkan 3 saja sifat Nabi, bingung langsung. Bingung. Tapi kalau sifat pemain bola, coba sebutkan anak muda sifat Ronaldo, tahu semua. Berat badannya, panjang tubuhnya, nomor pakaiannya berapa, tahu sekian di sini, tahu. Begitulah kita sekarang. Kalau sama orang-orang yang jauh itu hafal semua. Sama bukan kekasih Allah, tahu dari tahun lahir, tahun masuk SD, kapan mulai belajar bola, kapan terkenal di klub ini 5 tahun, dari tahun detail hafalan kita sekarang. Tapi kalau tanya sifat Nabi 3 saja sebutkan, bingung mau jawab. Cuma tahu Muhammad bin Abdullah, itu aja yang dia tahu. Na'udzu billahi min dzalik. Jadi harus kita praktek, harus kita mulai di ketika ini untuk lebih kenal dengan Nabi besar Muhammad SAW, karena kesuksesan kita di dunia itu mengenal Nabi besar Muhammad SAW. Dari segi ibadah Nabi yang harus kita tiru. Nanti kita dengarkan di hadis ini bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi bangun malam, bagaimana Nabi baca Al-Quran. Itulah yang harus kita tiru. Sholat Nabi yang harus kita tiru, puasa Nabi yang harus kita tiru, baca Al-Quran Nabi yang harus kita tiru. Kalau kita ibadah cuma tidak meniru Nabi besar Muhammad, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma sholat, tapi sholatnya tidak seperti sholat Nabi. Sholat, tapi tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad. Percuma ibadah kita. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, kata Allah, wahai Muhammad, kalau ada manusia yang ingin dekat denganku, yang ingin masuk ke hadratku tanpa melaluimu, tanpa melewati pintumu, maka mereka tidak akan sampai dan tidak akan masuk. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini memang semua harus ikut Nabi. Hal-hal yang biasa kita harus ikut Nabi. Hal-hal yang berkaitan dengan dunia kita harus ikut Nabi. Bagaimana cara berkebun, ada Nabi ajar. Bagaimana cara berdagang, ada ajaran Nabi. Bagaimana cara bergaul dengan sesama muslimin, ada. Bagaimana cara menghadapi non-muslim, ada. Bagaimana kita menghadapi istri kita di rumah, ada pada Nabi Muhammad. Pejabat, bagaimana
berzat dan ketiga dari mereka. Semua ada pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi untuk kalian ada suri tauladan yang baik. Allah tidak katakan untuk kalian wahai para ustaz, tidak. Allah tidak katakan untuk kalian wahai para pejabat, bukan tidak. Allah tidak katakan untuk kalian wahai para pedagang, wahai para pemimpin, tidak. Tapi Allah pakai dhamir lakum, lil umum, semua. Apapun status kalian ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Jadi niat kita mendengarkan hadis-hadis ini di setiap bulannya agar diri kita makin baik dengan meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu ini atau hadis yang berkaitan dengan Nabi ini, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu kalau orang dulu termasuk pelajaran yang wajib. Pelajaran yang wajib. Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq ini putranya Muhammadul Baqir bin Ali Zainul Abidin bin Husain. Husain ibunya Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Apa kata Imam Ja'far As-Shadiq? Imam Ja'far As-Shadiq berkata, ayah kami itu dulu mengajari kami tentang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, sama seperti qira'at Al-Quran, seperti mereka mengajari kami baca Al-Quran. Jadi seperti mereka mengajari kami membaca Al-Quran, alif, ba, ta, mereka juga mengajari kami bagaimana pribadian Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dipisah. Al-Quran Nabi tidak bisa. Al-Quran yaitu Nabi yaitu Al-Quran. Karena praktek semua daripada yang ada di dalam Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Ja'far, orang tua kami dulu mengajari kami Al-Quran, mengajari kami hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, dari sejarah Nabi, dari sifat-sifat Nabi, itu seperti mereka mengajari kami Al-Quranul Karim. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita dapati beberapa guru di beberapa pondok pesantren, salah satunya di pondok pesantren kami yang kami belajar di sana selama 10 tahun di Mekah di bawah asuhan Abu Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu setiap harinya ada materi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini hadis bab yang alhamdulillah kurang lebih kita baca sama Abu itu khatam sebanyak 5 kali. Kitab ini sebanyak 5 kali kita baca sama Abu selama 10 tahun. Khatam diulang lagi. Mungkin kalau yang kita baca sama Abu pakai syarahnya. Jadi khatam syarah 1 yang dipegang sama Abu itu hanya hadisnya, matannya. Syarahnya banyak, di kitab syarahnya banyak. Karena ulama merasa puas sekali dengan kitab ini, yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan Nabi yang dikumpulkan oleh Imam Tirmizi. Ini kitab pertama kali di bidangnya yang mengumpulkannya Imam Tirmizi. Beliau mengumpulkan kurang lebih ada 55 bab kitab ini, dan hadisnya jumlahnya 397 hadis. 55 bab, jumlah hadisnya berapa? 397 hadis. Jadi hampir 400 hadis. Semua berkaitan dengan Nabi. Ini beliau pertama kali yang Allah beri taufik untuk mengumpulkan hadis-hadis seperti ini. Makanya setelah zaman beliau, ulama banyak yang berterima kasih kepada beliau sehingga kitab ini banyak yang mensyarahkannya. Puluhan ulama mensyarahkan kitab ini karena ulama tahu ini bukan kitab sembarangan. Ini termasuk fondasi hidup kita, yaitu agar kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pasti memakai dulu kemampuan atau satu kita cari cara yang lain, baca lagi atau sampai 5 kali.
3 kajian yang membaca tentang hadis yang berkaitan dengan syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah, maka kita ditaufik, diberi taufik oleh Allah sehingga kita tidak salah memilih. Insyaallah ini yang benar, ini yang lebih tepat, ini yang paling bagus, ini yang paling diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Tirmidzi beliau memulai kitabnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim karena mengamalkan hadis Nabi Muhammad. Kata Nabi, setiap hal yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim pasti hal tersebut akan sempurna. Itu kata Nabi. Jadi kalau kita nih Pak, yang mau baru nanam sawit misalkan, pas tanam Bismillah, setiap pohon ditanam Bapak ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah nanti buahnya mahal banget, berkah. Yakin harus, jangan coba-coba, coba aja lah, mana yakin, insyaallah dengan Bismillah buahnya akan tumbuh berkah, mahal dan berkah. Bismillah. Kita mau berdagang, mulai berdagang, ucapkan Bismillah. Kita mau buka warung, buka toko, ucapkan Bismillah. Semua hal yang dimulai dengan Bismillah, tapi dengan syarat itu hal-hal yang mubah, bukan hal-hal yang haram, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang haram jangan Bismillah. Itu namanya main-main. Ada orang mau mabuk, ucapkan Bismillah dulu, itu dosa. Lipat dosanya karena mainkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat ulama itu di setiap kitab mereka, di awal kitabnya mereka mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Al-Quran pun Allah buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Al-Quran saja dimulai dengan Bismillah, apalagi kitab-kitab yang lain. Jadi di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, diceritakan ada suatu hari ketemuan setan mukmin dan setan kafir. Bukan setan yang agamanya mukmin, bukan, setan yang Allah utus atau yang Allah jadikan untuk selalu barengi orang mukmin. Karena setiap manusia itu ada setannya. Setiap manusia ada setan. Bisa kita katakan kolin. Kolin itu ada. Ya, cuma sekarang dijadikan film hantu. Kolin. Ada bukan film hantu. Kolin itu. Dan kolin itu ada. Nabi yang mengatakan ada yang namanya kolin. Tapi kata Nabi, kolin itu sudah masuk Islam. Maka tidak mengajak Nabi kecuali kepada yang baik-baik. Tapi kalau kolinnya yang belum masuk Islam, nah itulah yang suka berat sholat. Jangan-jangan kolinnya belum muslim. Berat sholat, berat bangun, berat ke masjid, berat ke taklim, berat. Kolinnya itu berat. Nah, jadi setiap manusia itu ada kolin. Nah, suatu hari ketemuan nih, kolin orang mukmin dan kolin orang kafir. Kolin orang mukmin kurus krempeng. Kolin orang kafir gemuk, seger, sehat. Ini kawan ini, teman, CS. Tanya, kenapa kurus begitu krempeng? Aku sengsara, kata kolin ini. Aku diputus kepada orang yang setiap hal dia akan lakukan, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dia mau makan pakai Bismillah, aku tidak bisa makan. Terus dia mau mau mandi, mengucapkan Bismillah, masuk kamar mandi, aku tidak bisa. Dia mau minum Bismillah. Bahkan setan itu, maaf dengan kata-kata ini, itu bisa mengikuti kita ketika kita sedang berhubungan dengan istri kita. Makanya apa kata Nabi? Jika kalian berhubungan dengan istri kalian, ucapkan Bismillah. Itu adalah
ketika mau berhubungan aku tidak bisa nyebut dengan dia karena dia mengucapkan Bismillah. Kerempet ini. Kau kenapa bisa saya habiskan bukan? Korin kalau manusia ada yang korin kami tadi nikmat hidup. Dia makan aku makan, dia minum aku minum, dia tidur aku tidur, dia berhubungan aku tidur, dia mau aku tidur. Nikmat hidup. Kenapa? Karena orang kafir tidak pernah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu bapak-bapak jangan dulu Bismillah. Jangan pelit, jangan Bismillah. Nabi mengajarkan ketika malam hari sebelum kita tidur periksa rumah, kunci belum, digembok belum. Jangan kita hanya berkeyakinan gembok inilah yang mengamankan rumah kita. Jangan. Nabi ajarkan ikhtiar, Nabi ajarkan ikhtiar. Usaha, jangan mengucapkan Bismillah rumahnya dibuka pintunya malam jangan. Kata Nabi tutup pintu rumah kalian, ucapkan Bismillah. Artinya Nabi selain mengajarkan ikhtiar, Nabi juga mengajarkan iktimad harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal harus kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tawakal setelah ikhtiar. Setelah kita menguji rumah kita, ucapkan Bismillah. Setelah kita mengecek jendela, tutup tidak tutup, Bismillah ucapkan. Ke dapur, kata Nabi lihat api, ada yang menyala atau tidak, Bismillah. Wadah, boleh terbuka di malam hari, gelas jangan terbuka, tutup, kata Nabi, ucapkan Bismillah. Jadi Nabi mengajarkan kita ikhtiar, juga Nabi mengajarkan kita untuk tawakal dan beriktiman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam sekarang makin pintar, kita mau pakai gembok, kita mau pakai kode, kita paling lebih pintar dari kita. Jadi jangan minta imanin, tapi yang kita harus jadi berpatokan iktiman adalah Allah Subhanahu wa taala dan kita mengucapkan Bismillah. Jadi kalau kita ucapkan nyimpan duit apa-apa, nyimpan duit ucapkan Bismillah. Diceritakan ada seorang laki-laki yang selalu mengucapkan Bismillah. Istrinya kurang percaya, dan menggerutu. Kenapa? Apa begitu suami ini? Dikit-dikit Bismillah. Akhirnya sama istrinya ingin dikerjain. Suaminya pulang dari luar dari kerja bawa satu kantong uang dinar, disimpan sama suaminya di dalam lemari. Dia diintip sama istrinya. Oh, di situ duit. Tapi suaminya mengucapkan Bismillah. Sudah, suaminya istirahat, sama istrinya uangnya diambil. Uangnya diambil, dibuang ke sumur yang ada di rumah mereka. Akhirnya istrinya bilang ke suaminya, Pak, minta duit. Tadi kenapa kalau bawa duit, minta duit itu? Nah ini niat mau bikin suaminya Bismillah itu tidak ada manfaat. Suaminya dengan tenang, suaminya tidak tahu nih, di lemari itu tidak ada duitnya lagi. Dengan tenang suaminya membuka pintu lemarinya, Bismillah. Allah perintahkan malaikat untuk mengambil uang yang di dalam sumur, dikembalikan ke lemari. Dia buka Bismillah, ada duit. Tapi bukan dari tidak ada duit, maaf kosong bawa sejenak Bismillah ada duit, enggak, harus ada duit. Cuma untuk menjaga dengan Bismillah. Ternyata uang tadi ada, baru istrinya percaya, minta maaf. Oh ternyata Bismillah betul menjaga apa yang kita miliki dari musibah dan dari malapetaka. Nah, itu keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW, beliau mengatakan tidaklah seorang mukmin membaca Bismillah kecuali semua gunung di muka bumi ini membarenginya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ghairu annahu la yusmi'u dzalik. Cuma kita tidak mendengar ucapan mereka. Dan ini dibetulkan oleh Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah, semua segala yang ada di alam semesta ini bertasbih
Allah, tapi kalian tidak bisa mendengar tasbihan mereka. Ini kayu tasbih kepada Allah, itu tiang bertasbih kepada Allah, pohon di luar bertasbih kepada Allah, tapi kita tidak bisa dengar tasbihan mereka. Nah, jadi kata Nabi, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, gunung di sekitar kita itu juga sama mengucapkan barengan dengan kita mengucapkan, ikut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sangat mulia sekali Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu, kalau kita temukan, ini biasanya kita akan menemukan satu kertas, di situ ada Bismillahirrahmanirrahim, jangan kita diamkan, kita angkat. Walaupun sudah rusak, sudah kotor, tapi ada basmalahnya, paling tidak kita angkat, kita letakkan di tempat yang mulia. Karena ini bukan sembarangan ayat. Bismillah ini kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku bisa menafsirkan Al-Quran, aku bisa mengumpulkan semua apa yang ada di Al-Quran dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku mau, kata Imam Ali, aku bisa menafsirkan ayat Bismillahirrahmanirrahim yang mana tafsirannya akan kalian bawa melebihi daripada 70 onta. Artinya lebih dari 70 ton kertasnya. Isinya apa? Isinya tafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kita aja yang mengucapkannya karena kurang tahu maknanya jadi biasa. Kayak biasa ya Bismillah. Padahal ayat Bismillahirrahmanirrahim kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau aku mau, aku bisa menafsirkannya dan kalian akan bawa tafsirannya itu lebih daripada 70 wakta. Bukan tafsiran Quran 30 juz, bukan, baru tafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat yang mulia. Kalau kita melihat ada buku yang di situ tertulis Bismillah, angkat. Niatkan ini untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibalas oleh Allah, kita juga akan dimuliakan oleh Allah. Seperti yang terjadi kepada seorang yang sangat terkenal yang bernama Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini Pak adalah wali yang sangat terkenal, sufi, ya. Sufi, wali yang terkenal. Beliau ini lahir atau hidup di abad ketiga Hijriah. Jadi abad 300-an Hijriah. Bishr al-Hafi diriwayatkan beliau ini asalnya orang yang menzalimi dirinya, banyak maksiat, banyak melanggar, jarang melakukan taat. Namun suatu hari ketika ditanya Bishr sama murid-muridnya, guru kan dulu preman, kenapa guru bisa tobat? Apa kata gurunya Bishr ini? Ada satu kejadian. Apa guru? Kata gurunya, aku lagi jalan di pinggir jalan. Ini lagi masa ini preman, jadi masa banyak maksiat. Aku lihat di pinggir jalan ada kertas yang tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, tergerak dalam hatiku untuk mengambil kertas itu. Dan aku tidak memiliki kecuali 2 dirham. Kata beliau, 2 dirham ini aku belikan minyak wangi. Aku wangikan itu kertas dengan Bismillahirrahmanirrahim dan aku letakkan di tempat yang mulia di atas. Malamnya mimpi mendengar hati suara yang tidak ada orangnya, yaitu suara Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya Bishr, kama qayyam tasbih sampai disemakan. Wahai Bishr, sebagaimana kau mewangikan, kau mengharumkan, kau memuliakan namaku, maka aku akan memuliakan namamu. Aku akan mengharumkan namamu. Bishr belum meninggal sudah terkenal di dunia. Ini orang dulu kalau mau terkenal susah. Kalau sekarang kan mau viral gampang. Ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook. Jadi orang Kalimantan pun mau dikenal sama orang dari Kalimantan gampang. Karena cepat nyebarnya. Kalau dulu susah. Bishr sudah terkenal. Belum meninggal sudah terkenal seluruh dunia. Karena itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat ada huruf-huruf Arab, ada lafzul jalalah, ada lafaz-lafaz yang mulia di bawah, tidak terhormat, kita harus angkat karena
ngomong begini, masa itu baik-baik. Saya kan cuma bantu sekian, masa itu besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim. Kata Allah, banyak hal yang kita suka anggap sepele, ternyata di mata Allah itu tidak sepele. Baik itu amal ibadah atau itu amal maksiat. Kan cuma begini maksiatnya, cuma sedikit maksiatnya, cuma sedikit melanggarnya, cuma sedikit menerapkan waktu sholatnya. Hati-hati. Di mata kita sepele, di mata kita kecil, tapi di mata Allah itu sangat besar. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itulah keutamaan dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya setelah Imam Tirmidzi, setelah beliau mulai bekerja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, beliau lanjut dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini juga lafaz sangat besar dari mata Allah. Orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah itu nilainya beda dengan Allah. Jadi kita harus banyak mengajarkan setiap habis sholat alhamdulillah 33 kali. Habis dari kamar mandi alhamdulillah. Pakai baju alhamdulillah. Keluar dari rumah naik kendaraan alhamdulillah. Sampai rumah alhamdulillah. Makan alhamdulillah. Minum semua. Nabi ajarkan kita untuk selalu memuji Allah, untuk selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Diceritakan dulu, ada orang yang setiap saat mengucapkan alhamdulillah. Bahkan ketika dapat musibah pun dia mengucapkan alhamdulillah. Dapat musibah, alhamdulillah. Istrinya marah, apa ini? Suatu hari kambingnya mati. Kambingnya itu dari mata pencarian dia dan keluarganya itu hanya kambing. Kambingnya mati. Dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Istrinya marah, apa ini kambing mati? Alhamdulillah. Makan apa kita? Senyum suaminya tetap alhamdulillah. Ternyata malamnya datang perampok, geng begal besar-besaran, menyerbu semua rumah yang ada di desa tersebut kecuali rumah dia yang terganggu. Pagi subuh bangun, orang ada yang nangis, ada yang teriak, ada yang apa? Habis rumahnya dibegal, dirampok, dia tidak diganggu oleh si begal. Ternyata tukang rampoknya ini setiap mau merampok satu rumah itu didengar dulu. Ada binatang ternak atau tidak? Kalau tidak ada ya sudahlah, mau apa yang dirampok, miskin orang. Kan begitu. Jadi mereka setiap mau merampok rumah di desa tersebut mereka dengar dulu. Ada suara binatang ternak atau tidak? Sekarang kita lihat ada garasi mobil atau tidak? Ada garasi mobil tidak ada, motor tidak ada lah misalnya. Pasti itu banyak utang ini orang berampok gitu. Begitu. Ternyata berkat kambingnya mati, Allah selamatkan dirinya dan keluarganya, kehormatannya, anak istrinya dari kelompok perampok. Tidak sebalik dengan harga kambing mati. Biarlah kambing mati di luar, yang penting diri dan keluarganya selamat. Itu berkat dia mengucapkan alhamdulillah. Istrinya baru sadar,